Hola Mina! Setelah sebelumnya kita membahas prediksi Black Clover chapter 384, kali ini kita akan masuk ke pembahasan prediksi chapter 385, yang mana itu adalah lanjutan dari kebangkitan Asta dan momen epik penyelamatannya terhadap Nahato, Yami, dan Ichika. Tapi disclaimer, ini hanya bersifat prediksi dan analisa pribadi, yang kebenarannya masih belum bisa dibuktikan. Saya membuat prediksi ini berdasarkan apa yang terjadi di chapter terakhir kemarin, dan juga berdasarkan analisa dari pola cerita yang sering Tabata buat. Jadi siapkan kopi kalian, karena kita akan bahas arah cerita yang kemungkinan besar akan jadi salah satu puncak paling emosional di akhir arc ini. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Sebelum masuk ke prediksinya, kita mendapatkan preview baru dari Black Clover yang diungkap oleh Jam Giga untuk edisi musim gugur yang akan dirilis tanggal 30 Oktober nanti. Preview itu berbunyi, Asta yang sudah pulih sepenuhnya menantang Lucius. Kalimat itu cukup sederhana, tapi punya bobot yang besar, di mana kalimat itu menekankan bahwa arah cerita benar-benar akan bergerak menuju pertarungan final antara Asta dan Lucius. Tapi saya cukup yakin juga, 3 chapter yang akan dirilis akhir bulan nanti, tidak semuanya akan berfokus pada Lucius dan Asta. Karena Tabata jarang langsung menampilkan klimaks begitu saja. Biasanya dia membangun emosi dan tensi melalui beberapa pertarungan kecil terlebih dahulu. Salah satu yang bisa kita asumsikan dan prediksikan adalah Asta yang akan melawan salah satu paladin yang baru saja bangkit lebih kuat, yaitu Morgan. Dalam prediksi chapter 384 sebelumnya, kita ditunjukkan beberapa pertarungan para paladin, atau bisa kita katakan ultimate paladin, termasuk Morgan yang akan berhadapan dengan Nahato, Yami, dan Ichika. Tapi sayangnya, mereka bertiga akan kesulitan sehingga berada dalam kondisi berbahaya. Yami berusaha bertahan dengan sisa tenaga. Nahato menggunakan sisa mananya untuk mengeluarkan bayangan terakhirnya. Sementara Ichika berusaha melindungi kakaknya meskipun tubuhnya sendiri sudah dipenuhi luka. Tapi jelas, mereka tak akan mampu lagi menghentikan serangan dahsyat Morgan sepenuhnya. Lalu Morgan dengan tatapan kosong dan aura cahaya sucinya yang menyilaukan, melancarkan serangan pamungkasnya kepada mereka bertiga. Dan saat itulah, sebuah aura hitam muncul dari kejauhan. Di sana Asta datang menyelamatkan mereka lalu bertarung melawan Paladin Morgan. Kedatangan Asta di medan pertempuran Nahato, Yami, dan Ichika membawa harapan nyata bagi mereka bertiga yang sudah kehabisan mana dan energi. Saat Asta menatap ke arah Paladin Morgan, dia sedikit terkejut dan seketika ekspresinya berubah karena dia menyadari bahwa Paladin yang ada di hadapannya mirip dengan wakil kaptennya. Dengan nada bingung, Asta berkata, "Kau sangat mirip dengan wakil kapten Nahato. Siapa kau sebenarnya?" Dan disitulah Asta akan mengetahui kebenarannya, di mana Morgan adalah saudara kembar Nahato, sekaligus rekan lama Yami di masa lalu. Setelah itu Morgan mulai berbicara dengan suara tenang tapi mengandung tekanan. Dia berkata, "Aku datang ke sini untuk membersihkan dunia dari kegelapan, termasuk kegelapan yang kau bawa Yami, Nahato, dan tentunya kau juga Asta." Ucapan Morgan itu akan membuat Asta menunduk sesaat, tapi kemudian dia menggenggam pedangnya lebih erat sambil berkata, "Kalau begitu, aku akan menjadi kegelapan yang melawan cahaya palsu milikmu." Dengan sedikit perbincangan di awal itu, mereka akhirnya bertarung. Pertarungan Asta melawan Morgan akan menjadi duel kecepatan, teknik, dan juga prinsip hidup. Morgan adalah simbol cahaya dan disiplin, sementara Asta adalah simbol kegelapan dan ketidakmungkinan. Asta akan menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya nyaris menghilang dari pandangan mata biasa, tapi Morgan bisa mengimbanginya karena dia memiliki siri cahaya yang begitu cepat. Mereka bertarung tidak hanya mempertaruhkan kekuatan, tapi dengan mempertaruhkan kepercayaan dan juga prinsip yang mereka pegang. Asta berjuang dengan tekad dan rasa syukur atas perasaan rekan-rekannya, sementara Morgan akan bertarung dalam pengaruh cahaya suci yang dikendalikan Lucius. Pertarungan itu akan menjadi ujian baru bagi Asta. Morgan bukan hanya cepat dan kuat, tapi juga membawa beban emosional yang besar, karena dia adalah orang yang sangat berarti bagi Yami dan Nahato. Asta tidak ingin membunuhnya, tapi dia juga tahu, jika dibiarkan Morgan akan terus menjadi alat Lucius untuk menghancurkan dunia sihir. Lalu di tengah pertarungan, Morgan berkata lagi, "Kegelapan hanya melahirkan dosa. Kau tidak akan pernah mengerti cahaya Tuhan, bocah tanpa mana."
Dan kau kakak, bayanganmu hanya membawa kegelapan yang tidak ada gunanya di dunia ini, sama seperti dirimu yang tidak berguna. Setelah mendengar itu, Asta menatap Morgan dengan penuh tekad lalu menjawab, kalau ini yang kau sebut cahaya Tuhan, maka aku akan menjadi kegelapan yang melawannya. Dan bayangan wakil Kapten Nahato tidak seperti yang kau katakan. Bayangannya sudah membawaku sampai di sini, menyelamatkanku berkali-kali dan menjadikan aku yang sekarang. Dan tepat setelah kata-kata itu, Asta mulai menyalurkan semua anti sihirnya ke Demon Slicer katana miliknya. Di sini Tabata mungkin akan memperlihatkan kepada kita bagaimana anti sihir Asta sudah berkembang lagi setelah kebangkitan barunya. Asta akan memperlihatkan bahwa dia kini benar-benar melampaui batas manusia. Dengan hanya beberapa serangan, Asta bisa mengimbangi Morgan dengan mudah termasuk kecepatannya. Asta sudah berada di level yang tak bisa disamakan dengan dulu. Dan di titik inilah, Asta akan melepaskan anti sihirnya sekaligus dengan cepat dalam tebasan Zeten terkuatnya. Dia menyalurkan seluruh perasaan teman-temannya seperti amarah, kesedihan, harapan ke dalam satu tebasan Zeten anti sihirnya. Zeten itu pun berhasil menebas armor Paladin Morgan, lalu merontokkannya dan membebaskannya dari pengaruh Lucius, sama seperti yang dia lakukan kepada Damnatio dan Sister Lily. Tapi dalam kasus Morgan ada sedikit perbedaan. Kesadarannya itu hanya akan bertahan untuk sesaat, karena jiwa Morgan akan kembali ke alam baka setelahnya. Saat itu Morgan akan tersenyum sambil menatap Nahato untuk terakhir kalinya, lalu mengatakan kepada Nahato bahwa peristiwa di masa lalu tidak ada kaitannya dengan Nahato. Kematiannya bukan salah Nahato. Setelah itu tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya yang memudar perlahan. Sementara Yami, Nahato dan Ichika hanya bisa terdiam. Lalu Yami menatap Asta sambil berkata, kau benar-benar gila bocah bodoh. Terima kasih. Kemudian setelah kemenangan yang hanya sesaat itu, Nahato berkata dengan wajah serius kepada Asta, Asta, waktu kita hampir habis. Lucius masih ada di sana. Asta pun mengangguk. Lalu setelah itu panel berpindah ke lokasi pertarungan Yuno dan Lucius. Yuno terlihat hampir kehabisan tenaga. Dia sudah tidak bisa menggunakan sihir angin dan sihir bintangnya lagi. Bahkan anti sihir pinjaman dari Asta pun sudah habis. Saat itu dia terlempar jauh setelah terkena serangan Lucius. Lucius menghampirinya, berdiri di hadapannya yang tergeletak, lalu menatapnya dengan senyuman dingin sambil berkata, Yuno Green Burial. Bahkan cahaya bintang pun akan padam di hadapan Tuhan. Saat itu Yuno mencoba berdiri, tapi tubuhnya sudah tidak mampu. Kemudian Lucius mengangkat tangannya dan bersiap mengakhiri hidup Yuno. Dan tepat saat itu, suara keras menggema dari atas langit. Sebuah tebasan hitam membelah serangan Lucius dan berhasil menyelamatkan Yuno. Dari balik kepulan asap, muncul sosok dengan mata tajam. Asta kini tiba di medan pertempuran utama dan bersiap menghadapi Lucius. Lucius menatapnya dan sedikit terkejut. Sementara Yuno hanya bisa terdiam karena dia sudah menyadari siapa yang datang menyelamatkannya kali ini. Lalu Asta berjalan mendekati Yuno, mengangkat pedangnya dan berkata dengan nada santai, kau berhutang lagi padaku Yuno. Yuno tersenyum tipis meskipun tubuhnya gemetar. Dia berkata, aku akan segera membayarnya Asta. Saat itu Asta memberikan makanan pemulih mana yang ternyata Charmy titipkan kepada Asta untuk diberikan kepada Yuno. Yuno pun memakannya dan mananya kembali pulih. Panel ditutup dengan Yuno yang bangkit dan kini berdiri berdampingan bersama Asta di depan Lucius. Dua rival sejati, dua harapan terakhir dunia sihir, bersiap menghadapi dewa palsu yang ingin menciptakan dunia baru. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori tambahan dan juga teori bantahan, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Sekali lagi, ini hanya bersifat prediksi yang persentase kemungkinannya masih tidak bisa dibuktikan. Kita tunggu saja tanggal 30 Oktober nanti untuk melihat seperti apa chapter 385. Di video selanjutnya saya akan bahas prediksi untuk chapter 386-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.